pagi kemarin. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa tuqimas shalah. Islam itu kamu menegakkan sholat. Jadi kata menegakkan itu artinya melaksanakan sholat dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Jadi tidak hanya sekedar sholat. Jadi kalau hanya sekedar sholat, yang penting sudah sholat, itu belum dianggap menegakkan sholat. Apa ada orang yang kelihatan sudah sholat tetapi hakikatnya belum sholat? Ada. Nah, dulu di masa Nabi ada seorang laki-laki, dia sholat. Selesai sholat, kata Nabi apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Atau kama qala. Ulangilah, kembalilah sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal orang itu baru selesai sholat. Tapi kata Nabi, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Berarti apa? Dia mengerjakan sholat dengan mengabaikan syarat dan rukun dari sholat tersebut. Kalau ada orang kelihatannya sholat, tetapi rukun sholat ini ada yang tidak dikerjakan, maka secara hakikat dia belum menegakkan sholat. Jadi bedakan, kalau mengerjakan sholat, sekedar sholat sudah disebut mengerjakan sholat. Tetapi yang merupakan bagian dari rukun Islam itu adalah menegakkan sholat. Artinya sholat dengan menghadirkan atau memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Akhirnya orang tadi kembali sholat. Selesai sholat, Nabi irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dan ulangi lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Dia mengulang sholat 3 kali, Nabi masih mengatakan apa? Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Terus akhirnya orang menyerah. Udah ya Rasul, aku gak bisa sholat yang lebih baik dari yang aku kerjakan tadi. Akhirnya diajari oleh Nabi, kalau kamu sholat itu berdirilah menghadap kiblat, takbir, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Jadi kalau kita sholat habis Al-Fatihah baca satu surat yang pendek, yang menurut kita paling mudah, itu gak ada masalah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita yang menurut kita paling mudah apa? Misalnya surat Al-Kautsar, ya sudah. Inna a'tainaka al-kautsar. Satu ayat aja, Allahu Akbar, boleh, enggak apa-apa. Ya. Nah, setelah itu apa kata Nabi? Rukuklah hatta tatma'inna raqi'an. Rukuklah sampai rukukmu itu betul-betul apa? Tumak-ninah. Nah ini tumak-ninah inilah yang ditinggalkan oleh sahabat yang sholatnya disuruh ulangi terus. Artinya apa? Tumak-ninah itu bagian dari rukun sholat. Kalau ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah, berarti belum menegakkan sholat. Itu Pak. Jadi termasuknya ini nasihat bagi kita. Sholat tarawih, sholat malam, baca ayat-ayat yang pendek atau surat-surat yang pendek itu tidak ada masalah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika rukuk, terutama yang rukuk, i'tidal dan sujud serta duduk di antara dua sujud itu harus betul-betul memperhatikan apa? Tumak-ninahnya. Habis amin, bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar, boleh. Amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, boleh Pak. Gak apa-apa, itu gak ada masalah. Secara hukum sah-sah saja. Wong faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dari Al-Quran yang gampang. Lah yang gampang bagi Bapak Yasin kan gampang kan? Ya sudah, satu ayat. Boleh, gak ada masalah. Tetapi tumak-ninah, terutama dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud itu harus diperhatikan. Dan tumak-ninah itu ukurannya apa? Seberapa lama? Minimal cukup durasi yang cukup untuk membaca sekali tasbih. Itu baru disebut tumak-ninah. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu baru tumak-ninah sekali. Tapi kalau Allahu Akbar sampai Allah sudah, itu enggak tumak-ninah itu. Ya, jadi wa tuqimas shalah.
Rukun yang kedua, bangunan yang kedua dari Islam itu adalah engkau menegakkan sholat. Wal muradu bis sholati huna, dan yang dimaksud sholat di sini adalah apa? As-sholawatul khams, hanya sholat 5 waktu. Jadi kalau disebut kata sholat kaitannya dengan rukun Islam itu bukan sholat tahajud, bukan sholat tarawih, bukan sholat qobliyah ba'diyah, melainkan hanya sholat 5 waktu. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita ini lebih semangat untuk mengerjakan sholat sunnah, sementara kita agak malas mengerjakan sholat wajib. Ini terbulak-balik. Biasanya ini terjadi di bulan Ramadan. Kalau tarawih semangatnya luar biasa, tapi kalau sholat zuhur, sholat asar apa? Malas. Nah, ini salah. Ya jangan. Karena yang rukun Islam itu sholat wajibnya, bukan sholat sunnah. Keutamaan sholat sunnah itu tidak bisa menandingi keutamaan sholat wajib. Kalau di bulan Ramadan kan banyak hadis-hadis ataupun banyak dari ustadz yang menjelaskan tentang fadilah sholat malam, sholat tarawih kan. Barang siapa yang sholat di malam bulan Ramadan sholat tarawih kan, imanan wahtisaban, terus diampuni dosanya. Kelihatannya kan kurang sekali kan keutamaan sholat tarawih. Tetapi harus kita sadari, keutamaan sholat sunnah itu nggak bisa nyaingi keutamaan sholat wajib. Kalau bapak ninggalin sholat wajib, terus hanya ngajarin sholat sunnah, pahala mengerjakan sholat sunnah itu nggak bisa nutupi dosa meninggalkan sholat wajib. Jadi jangan dibolak-balik. Sholat sunnah itu keren betul, keutamanya luar biasa. Tetapi tetap setelah yang wajib dipenuhi. Karena dalam hadis yang lain, dalam riwayat-riwayat yang lain, nanti sholat sunnah yang kita kerjakan itu fungsinya sebagai apa? Penambal. Ibarat gini, kita umpamakan, kalau kita punya kain, punya sarung, itu ada yang bolong-bolong. Nah, maka butuh kain-kain kecil untuk nambal yang berlubang itu. Nah, sarung itu adalah gambaran dari sholat wajib yang kita kerjakan. Nah, sholat wajib kita kan banyak kekurangan. Mungkin terkadang nggak khusyuk, sering nggak khusyuk. Kemudian ada syarat-syaratnya yang tanpa kita sadari belum kita penuhi. Kadang kita sampai keluar waktunya. Nah, itu dari sholat kita, sarung kita itu bolong-bolong. Dan nanti yang bisa menyempurnakan kekurangan itu, yang menambal lubang itu adalah sholat-sholat sunnah. Itu fungsinya. Lah, akan jadi lucu manakala kita punya tambalan tapi nggak punya apa? Sarungnya. Itu lucu, Pak. Tambalannya punya, percaya punya, benangnya ada, tapi mau buat apa? Sarungnya nggak punya. Nah, itu gambaran orang yang semangat sholat sunnah tapi meninggalkan sholat wajib. Nggak bisa. Sehebat apapun keutamaan sholat sunnah itu tidak bisa mengalahkan keutamaan sholat wajib. Maka tetap ya, bapak yang bisa sholat wajib dengan baik, meskipun nggak bisa tarawih misalnya, itu tetap lebih baik daripada orang yang tarawih nggak bolong tapi meninggalkan sholat wajib. Jadi jangan dibolak-balik. Hanya karena Ramadan terus banyak yang menyampaikan keutamaan sholat tarawih, hanya tarawihnya semangat, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib nggak sholat. Ya salah, itu nggak bisa. Punya tembelan tapi nggak punya sarung. Nah, maka sesibuk apapun bapak-bapak atau kita, jangan sampai tidak mengerjakan sholat wajib. Sholat itu dalam Islam ini amaliyah yang satu-satunya amalan yang tidak gugur dalam keadaan apapun. Mau bapak sekarat sekali, sekarat itu udah mau mati sekali. Selama akalnya masih sehat, masih waras, itu tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Itu saking pentingnya urusan sholat ini. Dalam keadaan apapun itu kita wajib sholat. Kita mukim ya sholat, pas safar juga wajib sholat. Kita sehat ya sholat, pas sakit juga wajib sholat. Bahkan pas ketika perang sekalipun itu juga wajib untuk sholat. Maka dalam fikih itu ada namanya sholat khauf.
Salat khauf itu apa? Salat yang dikerjakan ketika perang. Lagi tembak-tembak dengan musuh, tiba waktu sholat mau selesai, kok kita belum sholat, itu kita wajib sholat. Meskipun mungkin sholatnya sambil lari atau sambil sembunyi. Itu saking pentingnya sholat. Maka kita ini kan dikasih karunia oleh Allah yang luar biasa. Kita dikasih waktu yang Masya Allah ya. Kita tidak berperang, kita tidak sakit. Masa kita nggak bisa menyisihkan 5 menit Pak Bapak? Kita sholat itu butuh berapa menit sih? Sekali sholat itu yakin Bapak kalau sholat sendiri itu nggak sampai 5 menit. Masa sehari semalam kita dikasih waktu 24 jam, terus menyisihkan 5 menit kali 5, 25 menit. Anggap saja 1 jam. Kita dikasih waktu 24 jam, hanya diminta menyisihkan waktu apa? Nggak sampai 1 jam. Maka jangan beralasan saya nggak sholat kenapa sih bekerja. Ya Allah, masa nggak bisa beristirahat 5 menit? Bapak nyuri-nyuri waktu untuk teleponan, untuk Instagraman aja bisa berjam-jam. Masa nyisihkan waktu 5 menit tidak bisa? Ya jadi jangan sampai tidak mengerjakan. Dan yang sholatnya masih belum lengkap, masih belum 5 waktu, ya baru 3 waktu, baru 2 waktu ditambah. Sekarang sholatnya baru maghrib sama isya 2. Nah sekarang nambah subuh, terus besok lagi nambah zuhur, nambah asar. Nah kalau sudah 5 waktu, nggak apa-apa, Bapak cukup dengan yang wajib saja, meskipun belum bisa mengerjakan yang sunnah. Asal yang wajib ini dijaga dengan baik, syarat rukunnya betul-betul diperhatikan, insya Allah Pak, itu sudah cukup untuk menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga, meskipun kita tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Islam itu engkau membayar zakat, mengeluarkan zakat. Jadi antara rukun yang kedua dan yang ketiga ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Dalam Islam ini ada amalan-amalan yang perintahnya dari Allah itu sepaket. Nah, saya contohkan gini, atiullaha wa atiur rasul, kan sepaket kan? Kamu taat kepada Allah itu harus taat kepada siapa? Rasul. Kalau kamu meyakini Quran, kamu juga harus meyakini apa? Hadis. Jangan kamu hanya pengen Quran saja menolak hadis, itu salah. Pokoknya hanya taat pada Allah tapi tidak ikuti Rasul, itu salah, nggak bisa. Karena ini apa? Perintah yang datang itu sepaket. Taat kepada Allah berarti harus taat kepada Rasul. Anishkurli wali walidaika. Kamu syukur kepada Allah harus dibarengi dengan terima kasih pada siapa? Orang tua. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kamu ibadah kepada Allah dan harus bakti sama orang tua. Itu sepaket, Pak. Jangan sampai kamu sholatnya bagus tapi kasar sama orang tua, nggak bisa. Kamu pintar, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, tapi nggak bisa ngomong terima kasih pada orang tua, nggak bisa, nggak benar. Ini itu sepaket. Nah termasuk ini perintah membayar zakat, perintah sholat itu datang sepaket dengan perintah untuk membayar zakat. Maka di masa Abu Bakar As-Siddiq ada orang-orang yang sebelumnya mereka membayar zakat, setelah Nabi wafat mereka kemudian hanya mengerjakan sholat, tidak mau membayar zakat. Nah kelompok ini oleh Abu Bakar diperangi, betul-betul diperangi. Kalau nggak bayar diperangi sampai mati. Ini orang-orang yang pengen memisahkan antara kewajiban membayar zakat dengan mengerjakan sholat. Jadi satu paket ya. Yang sholat harus bayar zakat, yang zakat juga harus mengerjakan sholat. Nah zakat ini adalah harta, bagian dari harta tertentu yang harus kita keluarkan. Hukumnya wajib. Jadi kalau disebutkan zakat yang merupakan rukun Islam itu bentuk harta yang harus kita keluarkan dan hukumnya wajib. Kalau sampai tidak dikeluarkan kita berdosa. Dan kalau yang tidak dikeluarkan itu kita makan, berarti kita memakan sesuatu yang haram. Itu zakat. Nah tetapi aturan zakat ini ketat. Tidak semua orang yang punya harta lantas diwajibkan untuk membayar zakat. Ini harus dipahami. Tidak mesti bapak yang punya harta langsung Pak zakat.
Nggak gitu aturannya. Jadi Islam ini betul-betul menjaga supaya harta kaum muslimin itu tidak diambil secara zalim. Maka aturan zakat itu jelas. Kalau ada orang punya harta belum mencapai kriteria atau belum memenuhi syarat wajib zakat, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ini yang benar seperti itu, Pak. Ini tentu berbeda dengan apa yang digalakkan ataupun disiarkan oleh lembaga-lembaga zakat. Terkadang lembaga-lembaga yang mengelola zakat itu kadang-kadang nggak jujur, Pak. Ya, karena mereka kan punya target kan, harus dapat sekian gitu kan. Dan akhirnya semua orang itu seakan-akan kena khitab untuk bayar apa? Zakat. Bapak pernah gaji, ayo Pak keluarkan zakatnya. Padahal kan nggak gitu aturannya. Nggak semua yang punya harta itu lantas diwajibkan untuk membayar zakat. Kalau pengen sedekah atau infak atau ngasih hadiah yang sifatnya sukarela itu tentu silahkan. Itu satu keutamaan, satu hal yang baik, yang bagus. Tapi jangan kemudian dianggap itu sebagai suatu kewajiban. Yang wajib itu hanya bayar zakat. Bentuk mengeluarkan harta yang wajib itu hanya membayar zakat. Kalau sedekah kan sukarela. Karena sukarela yang seikhlasnya kita kan, mau ngasih berapapun kan terserah kita. Tapi kalau zakat nggak bisa terserah kita. Ada aturannya berapa yang harus dikeluarkan, itu zakat. Bapak punya emas, tidak mesti setiap kita punya emas batangan, emas logam mulia itu harus langsung membayar zakat. Bapak punya emas 50 gram. Kalau baru 50 gram, padahal 50 gram itu banyak kan, itu belum wajib membayar zakat. Karena batas minimal emas yang wajib dizakati adalah berapa? 85 gram. Maka kalau Bapak nggak pengen bayar zakat, itu belilah emas maksimal berapa? 84, aman, nggak perlu bayar. Itu orang pelitnya begitu, awal. Loh, saya itu ada jamaah Pak. Nggak di sini tapi di luar. Beliau itu kerja di perusahaan besar, pensiun. Terus cerita apa sama saya. Pas pensiun itu saya diundang, pokoknya ada pengajian di rumahnya kan, saya ngisi tausiah. Terus cerita, Ustaz, saya dapat pesangon itu 400 juta. Dan terus itu dari perusahaannya, terus dari yang jam suspek apa itu ya? Itulah yang itu 100 juta lah. Dari total 500 apa? Juta. Itu tanya ke saya, Pak, zakatnya berapa? Zakatnya berapa? Itu kalau saya nggak bener, Pak, itu saya gampang dari duit, Pak, zakatnya 2,5% dan harus ke saya. Ya saya Pak, itu kalau sekarang ketika Bapak dapat duit itu belum wajib zakat. Baru wajib zakat itu kalau nanti itu sudah Bapak terima dan sudah haul satu apa? Haul. Nah, kalau setahun duitnya masih sebanyak itu, ya baru disakati 2,5%. Tapi kalau belum setahun duit sudah habis, ya maka nggak perlu bayar apa? Zakat. Terus dia mikir, nah begitu dapat duit, Pak, biasalah kan orang-orang tetangga kan pada tahu pensiunan mesti duitnya apa? Banyak. Datanglah, Pak, pinjam duit, anaknya kuliah. Terus dia konsultasi, Pak, waduh, duit saya dipinjami orang, Pak, gimana? Nah, terus aja, Pak. Nah, duit yang masih dibawa orang lain itu malah tidak perlu dizakati. Jadi kalau Bapak punya duit 500 juta, terus semuanya dipinjam oleh orang lain 500 juta, itu meskipun sudah setahun itu tidak perlu mikir apa? Zakat. Mikir saja duit itu kembali atau tidak. Begitu aja. Nah, artinya dia kan ketika dipinjemi mau nolak juga gak enak kan? Apa alasannya nolak? Ngomong gak ada, siapa yang percaya? Kalau baru pensiun kok gak ada, Pak? Akhirnya dia gimana Pak Ustaz? Ya berikan aja emas, Pak. Jadi kalau dipinjam, maaf sudah saya berikan emas, gak ada uang cash.
Akhirnya tanya, kalau emas nanti gimana zakatnya? Emas itu kalau di atas 85 gram itu baru dizakati setiap tahun. Berapa zakatnya? 2,5%. Aja mikir juga, 2,5% kan banyak setiap tahun kan. Terus supaya nggak zakat gimana? Kan? Kalau pengen nggak zakat gampang Pak. Bapak beli 80 gram, terus kasih ke istri 80 gram, kasih ke anak 80 gram. Jadi masing-masing punya 82 Pak, gram. Akhirnya nggak ada yang wajib zakat. Tuh. Kalau pengen ngakali hukum itu konsultasi pada Ustadz gampang, solusinya gampang. Tapi tak ancam, masa bapak sepelit itu, 2,5% nggak banyak aja. Akhirnya ya tetap beli emas, terus sebagian beliau berapa ratus juta dipinjam orang. Tapi beliau, alhamdulillah orang itu setiap tahun mengeluarkan zakat, bahkan setiap bulan itu mengeluarkan sedekah yang nominalnya tidak sedikit. Nah, jadi harta yang wajib dizakati itu tidak sembarangan. Emas misalnya kita punya 50 gram, 60 gram, 70 gram itu belum wajib dizakati. Perak juga demikian. Nah, tabungan ini nisabnya ngikuti perak. Tabungan itu zakatnya berapa? Nisabnya berapa? Sekitar 6 jutaan. Jadi kalau Bapak punya tabungan di rekening 6 juta dan sudah mendapat berapa lama? Setahun, maka dizakati 2,5%. Itu zakat. Tapi kalau belum setahun udah habis, ya sudah nggak usah mikir apa? Zakat. Ini Ramadan kan dapat THR. THR-nya berapa? 40 juta. Zakatnya berapa Ustaz? Kalau baru dapat tidak usah mikir apa? Zakat. Lihat saja setahun kemudian. Kalau dapat 40 juta mudik habis, meninggalkan hutang, ya nggak usah mikir apa? Zakat. Itu hukum yang benar begitu Pak. Itu kalau disampaikan oleh orang yang tidak punya kepentingan terhadap zakat yang Bapak keluarkan. Tapi kalau yang ngomong di sini oknum-oknum yang punya kepentingan, ditanya, Pak, saya dapat THR 40 juta, zakatnya berapa? Langsung jawab 2,5 Pak. Saya harus lihat lembaga saya. Itu kalau punya kepentingan. Nah, makanya satu sisi muncul berbagai lembaga, ada macam-macam kan. Satu sisi bagus ya, karena memang memotivasi kaum muslimin agar mereka sadar untuk membayar zakat. Tetapi terkadang mereka juga berlebihan. Akhirnya mereka ini seperti pemalas. Pemalas itu gini, kaum muslimin yang harusnya tidak wajib membayar zakat seakan-akan diwajibkan oleh mereka. Itu yang tidak benar. Jadi ilmu itu harus disampaikan. Kalau memang belum wajib membayar zakat, ya katakan belum wajib. Jangan hanya karena dia punya kepentingan untuk mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya, akhirnya yang belum wajib pun diposisikan seakan-akan wajib membayar zakat. Itu yang tidak boleh. Itu artinya apa? Mengambil harta orang muslim dengan cara yang zalim. Padahal Islam itu betul-betul apa? Menjaga kehormatan kita, menjaga darah kita, menjaga harta kita. Nah, kalau Bapak pengen sedekah infak, terserah, nggak masalah. Karena itu hukumnya kan sukarela kan, nggak wajib. Tapi kalau sudah ngomong zakat berarti apa? Wajib. Kalau sampai tidak mengeluarkan berarti kita berdosa. Maka aturannya harus jelas. Nah, di situ ya. Nah, dan begitu lah Pak. Ini tuh satu sisi munculnya berbagai lembaga ini dan itu, filantropi lah ya. Itu bagus. Tapi satu sisi mereka nggak objektif. Ya karena tadi kan mereka kan lembaga yang harus beroperasi kan. Akhirnya dikejar-kejar harus terkumpul target sekian. Kalau nggak begitu nanti nggak bisa gaji ya Pak, karyawan dan sebagainya. Nah akhirnya itu nanti semuanya harus disakati. Gaji nggak seberapa harus apa? Disakati. Dapat THR ya Allah berapa? THR 300.000. Zakatnya 2,5 apa? Ya Allah, nggak boleh begitu ya. Itu. Kemudian kalau Bapak punya apa? Punya toko Pak, toko kelontong, itu harus dizakat juga Pak, setiap Bapak tahun. Kalau nilai usaha Bapak itu sudah lebih dari sekitar 6 jutaan, itu dizakati setiap tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya barang dagangan yang nilainya berapa, ditambah uang cash yang ada berapa, terus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi yang dihitung itu barang yang dijual belikan. Kalau inventaris itu tidak perlu dihitung.
ada rak-raknya, ada kulkasnya, ada timbangan, itu nggak usah dihitung. Nah, barang-barang yang keluar masuk yang diperjualbelikan itu yang dihitung nilainya berapa. Terus ada uang cash berapa dijumlah, terus dizakati 2,5%. Kita tahu. Terus bapak punya pertambangan. Ada yang punya pertambangan? Tidak ada. Timah. 271 triliun. Kalau timah, Pak, itu nggak ada zakatnya, karena tambang yang ada zakatnya cuma emas dan apa? Perak saja. Tambang batu bara, tambang ini itu nggak ada zakatnya. Nggak ada zakatnya. Yang zakat cuma emas sama perak. Pertanian, Bapak punya sawah, punya kebun. Nah, kalau hasil pertanian, dan ini zakatnya setiap kali panen, tidak perlu nunggu setahun. Kalau hasilnya berapa? Minimal 7,5 kintal, itu baru disakati. Maka zakat ini betul-betul ditegakkan di atas keadilan. Petani-petani kecil itu nggak perlu bayar apa? Zakat. Sawah cuma 2 petak kecil misalnya, hasil cuma 1 kintal misalnya, itu pun habis dimakan hama gitu kan. Nah, coba kalau orang-orang dai-dainya itu zalim, yang mencari mengumpulkan zakat itu zalim, kan petani-petani kecil orang miskin dipalak untuk keluarin apa? Zakat. Ini nggak jauh beda antara zakat dengan apa? Pajak. Kalau pemerintah kan mau kamu kaya mau kamu miskin tetap wajib bayar apa? Pajak. Tapi kalau Islam enggak. Islam itu betul-betul menegakkan keadilan. Yang wajib zakat itu petani-petani yang hasilnya tadi di atas 7,5 kintal. Kalau di bawah itu nggak wajib ya zakat. Tapi kalau mau sedekah ya boleh, silahkan, tapi tidak wajib. Kemudian ada namanya rikas. Rikas itu artinya harta karun temuan yang bentuknya emas atau perak. Bapak lagi mencangkul di ladang, tiba-tiba nemu lampu emas Aladin. Bapak gosok-gosok, ini jinjau emas beneran. Nah itu dizakati berapa? 20%. Nah ini persentase zakat yang paling besar. Loh, kok banyak banget 20%, 1/5 kan? Ya kan Bapak cuma nemu, ya kan nggak ada upaya apapun kan? Kalau itu jerih payah Bapak kan zakatnya paling 2,5%, paling banter 5% kalau pertanian tadi. Kalau misalnya Bapak harus ngairi, harus mengeluarkan biaya untuk pengairan, itu zakatnya 5%. Tapi kalau nemu barang kan cuma nemu Pak, maka zakatnya paling banyak berapa? 20%. Bapak ini pulang dari masjid, nemu emas batangan 100 gram, zakatnya berapa? Bapak belum paham. Jadi kalau nemu emas batangan itu jangan langsung pikir zakatnya berapa. Itu umumin dulu emas berapa. Loh enak saja langsung dizakati kayak punya bapak saja. Yang tadi Pak itu khusus untuk harta karun. Jadi seakan-akan Bapak nemu emas yang potensi emas itu sekarang tidak ada yang punya. Jadi kayak emas peninggalan zaman Belanda atau zaman sebelumnya misalnya. Itu kan kemungkinan sekarang sudah tidak ada yang punya kan. Nah, itu baru dizakati 20%. Tapi kalau emas batangan, mesti ada yang punya, itu jatuh punya orang. Maka umumin dulu setahun. Nah pas umumin itu Bapak sambil berdoa, ya Allah moga-moga gak ada ya. Berharap begitu. Nah setelah setahun baru boleh kita gunakan. Kita Bapak jual terus duitnya Bapak nikmati boleh. Tapi tetap dengan satu prinsip, suatu saat kalau yang datang itu meminta, yang punya itu datang, maka wajib untuk mengganti, meskipun sudah habis. Nah kalau sudah habis gimana ya Bapak? Bapak dulu saya umumin setahun, Bapak nggak datang. Nah ini udah saya pakai gimana? Tolong diikhlasin aja ya Pak. Karena di hari itu ya selesai Pak. Tapi kalau Bapak untuk duit saya pas nabung bertahun-tahun kembaliin, ya Bapak harus mengembalikan. Itu namanya luqatah, barang temuan. Nah ada nggak barang temuan yang boleh langsung kita manfaatkan? Ada.
barang temuan yang sifatnya sepele. Misalnya gini, bapak jalan, ya, terus tiba-tiba nemu mangga 1 butir, ya. Dan bapak tahu mangga itu jatuh dari sebuah truk yang ngangkut mangga milik para pedagang misalnya. Terus ada 1 butir yang jatuh, bapak ambil, boleh tidak? Boleh. Tidak perlu bapak tunggu setahun, mangga tunggu setahun. Boleh dimakan. Kenapa? Karena analoginya gini, dia punya mangga 1 truk, terus ada 1 butir yang jatuh. Mungkin nggak nanti truknya putar balik hanya untuk ngambil 1 butir itu? Nggak mungkin. Ya, mau 1 butir, kecuali kalau jatuh 1 kresek itu kan 1 karung, itu mungkin dia akan putar balik untuk apa? Ngambil. Tapi kalau 1 butir, enggak. Maka itu boleh langsung diambil dan dimakan. Termasuk nemu duit, Pak. Bapaknya pulang nemu duit 2.000 perak. Maka dikembalikan pada tradisi masyarakat. Kira-kira gini, kalau orang kehilangan 2.000 perak itu potensinya dia kembali mencari atau tidak? Bapak nih, perasaan tadi di kantong ada duit 2.000 perak, terus sekarang nggak ada. Bapak akan muterin cari, nelusur jalan cari 2.000 itu ada? Enggak. Kemungkinan enggak, karena 2.000 itu dianggap sepele. Maka kalau kita menemukan duit 2.000, boleh kita ambil dan boleh kita apa? Pakai. Lain halnya kalau duit 100.000. Nah, orang kalau kehilangan 100.000, kira-kira bakal putar dari apa? Bakal. Bapak ada sampai rumah pun boleh kembali ke masjid, urut maaf. Maka kalau kamu duit 100.000, itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Itu aturan begitu. Jadi kalau yang kita temukan itu satu hal yang sekiranya orang yang kehilangan itu akan mencarinya kembali, maka kita harus umumkan dan tunggu 1 tahun. Tapi kalau yang kita temukan itu yang nilainya nggak seberapa dan rata-rata orang itu kalau kehilangan nominal itu tidak akan apa? Mencari lagi, maka boleh kita ambil dan boleh kita nikmati. Gitu, Pak. Enak kalau nemu duit 2.000 ya, jalan 2.000, setiap jalan nemu duit apa? 2.000. Kalau dikumpulin ya banyak juga. Lain halnya kalau 2.000-nya segepok, ya 200 apa? 1.000. Itu harta-harta yang harus dizakati. Tidak semuanya. Bapak punya rumah megah 3 lantai, itu nggak ada zakatnya. Jadi kalau ada orang datang, Pak, ini bapak rumahnya megah, bapak harus bayar zakat. Tapi itu nggak paham. Rumah yang kita tempati itu tidak ada zakatnya. Bapak punya mobil 5 misalnya, 1 bapak pakai, 1 untuk istri nomor 1, 1 untuk istri nomor 2 sampai 4 misalnya. Mobilnya mewah semua, mahal, harganya miliaran. Kalau mobil itu dipakai untuk keseharian, itu tidak ada zakatnya. Tidak wajib zakat, maksud saya begitu. Tapi kalau bapak ingin menghadiahkan 1 mobil pada orang lain, boleh. Ya, tapi kalau dikatakan wajib zakat, itu tidak benar. Makanya kalau ngomong masalah duit ini, Pak, terutama zakat, infak, sedekah, itu bapak harus konsultasi kepada orang-orang pihak-pihak yang tidak punya kepentingan terhadap bapak duit, Pak. Ya, kalau bapak konsultasi kepada filantropi, lembaga, mesti langsung bapak dipala semuanya. Wah, ini zakatnya 2,5%. Udah gitu, Pak, harus lewat lembaga kami. Ya. Maka konsultasi pada orang-orang yang tidak punya kepentingan terhadap harta bapak. Itu nanti akan objektif, menyampaikan ilmu sesuai dengan apa? Menyampaikan apa? Ya, fakta di lapangannya. Ya, tidak berdasarkan kepentingan lembaga atau apa? Organisasi. Saya pernah, Pak, diminta menyelesaikan warisan oleh seorang, ya zaman saya juga di MGT juga. Suaminya meninggal dunia. Suami meninggal dunia, terus harta warisannya itu di total beliau itu 3 miliar. Kan banyak. Nah, sebelumnya beliau ke rumah tanya, Ustaz, nanti pembagiannya bagaimana? Secara umum saya sampaikan, istri, ibu nanti dapat 1/8. Anak karena perempuan semua 3, itu bagiannya 2/3. Ya, 2/3. Terus nanti yang lain berarti ke saudara dari suaminya, kan begitu. Dan terus beliau tanya gini, saya pernah mendengar dari seorang ustadz itu nanti ustadznya dapat bagian berapa persen gitu, Ustaz? Coba kalau saya jahat gimana? Oh betul, ustadz yang menyelesaikan dapat apa? Misalnya saya mau 10%, dapat 300 juta, Pak. Terus saya nggak habis pikir, tidak ada aturan begitu itu. Yang jelas prosentasenya bagiannya berapa itu hanya ahli waris. Nah kalau ibu ngundang ustaz
Ustaznya minta sekian persen, enak banget jadi ustaz itu kan. Tidak ada bagian untuk ustaz yang menangani kasus itu. Kalaupun ibu pengen ngasih, ya kasih aja sebagai ucapan terima kasih, karena sudah membantu ngitungin apa bagian nominalnya berapa tuh nggak perlu. Ya kalau dipatok sekian persen, terus saya itu kemudian mikir, masuk beliau dengar itu dari seorang ustaz. Nah, untung ketemunya dengan saya, ya nggak boleh apa penting. Akhirnya saya diundang ke rumahnya, ya sudah selesai. Ya saya jelaskan nggak ada bukan ustaz. Ya walaupun saya tetap dikasih pak, walaupun ya tidak persentase gitu kan. Nah kalau saya jahat, bener itu tepat sekali. Ustaz itu 5%. Wah, terus saya cari-cari dalil gitu kan. Wah, 5% dari 3 miliar. Coba 150 juta. Hanya nyelesain masalah itu sejam kelar Pak. Lah, baik. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, engkau puasa Ramadan sebagaimana yang kita kerjakan. Dan yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji ke Baitullah kalau mampu. Tuh. Jadi Islam ini agama yang peduli pada orang-orang yang tidak mampu. Artinya kewajiban-kewajiban yang membutuhkan harta itu selalu ada disclaimer-nya. Disclaimer-nya itu apa? Bagi yang mampu. Haji kan nggak wajib Pak, nggak wajib bagi semuanya kan. Coba kalau wajib itu, haji itu diwajibkan bagi semuanya. Kalau nggak haji berdosa misalnya. Ya, semua kita mayoritas berdosa. Dari satu masjid ini jemaahnya yang sudah haji siapa? Berapa orang? Wong ustaz aja belum haji misalnya. Lah maka saking adilnya Islam ini dan berpihak pada orang-orang miskin, Pak. Maka kewajiban-kewajiban yang membutuhkan harta itu ada disclaimer-nya. Ini statok tak ilaihi sabila. Hanya wajib bagi yang mampu. Dan untuk menjadi mampu itu tidak wajib. Artinya gini, Bapak nabung untuk haji itu tidak wajib. Baru wajib kalau Bapak nanti tiba-tiba punya harta yang banyak, cukup untuk berangkat haji, itu baru wajib haji. Tapi kalau Bapak setiap bulan nabung sejuta, nabung sejuta setiap bulan untuk haji, itu hukumnya tidak wajib. Nah, jangan sampai ada para suami yang pelit sama istrinya, beralasan karena ingin menggunakan hartanya ditabung untuk apa? Haji. Itu salah. Kenapa? Menafkahi istri itu wajib. Menafkahi itu wajib Pak. Sampai istri cukup itu wajib. Tapi menabung untuk haji tidak wajib. Jangan dibolak-balik. Ini pentingnya belajar hukum fikih itu di situ. Tuh ada orang tuh pelit sama istrinya. Istrinya sampai kesusahan, bajunya sampai bolong-bolong, untuk beli baju baru aja gak dikasih duitnya. Padahal duitnya semuanya banyak. Begitu ditanya alasannya apa? Duitnya semuanya ditabung untuk apa? Haji. Itu salah. Menabung untuk haji itu tidak wajib. Menafkahi anak dan istri wajib. Yang wajib harus didahulukan. Maka nafkahi dulu istri dengan anak yang cukup. Nah kalau masih ada sisa, silahkan ditabung untuk apa? Haji atau umroh. Jangan sampai semangat Bapak untuk haji yang hukumnya tidak wajib itu mengalahkan kewajiban kita. Ya, seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Belum selesai ini baru Islam ya. Nanti ada iman sama ihsan. Insyaallah nanti disambung di lain waktu saja. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai di sini sebelum ditutup jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Kalau zakat fitrah itu ada nisabnya kayak apa? Nah, beda. Kalau zakat fitrah itu wajib dikeluarkan siapapun yang hidup, baik dia tua maupun muda, bayi atau dewasa, wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, maka kalau ada anak kecil bayi misalnya, yang wajib menzakatnya siapa? Ya orang tuanya. Kalau ini nggak ada aturan nisabnya, selama dia punya bahan makanan pokok, di waktu harus mengeluarkan zakat fitrah, maka dia wajib untuk mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Misalnya nih, Bapak punya beras 5 liter. 5 liter kan? Terus Bapak untuk makan sehari itu berapa? Misalnya 1 liter, berarti kan masih ada 4 liter kan? Maka Bapak wajib mengeluarkan zakat 3,5 liter. Meskipun habis itu beras Bapak habis, tetap wajib mengeluarkan zakat. Itu jadi beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu memang ada namanya zakat mal, zakat apa? Harta. Maka hartanya juga ada aturannya, ada batasan minimalnya.
Tapi kalau zakat fitrah tidak ada batasan minimal. Kalau bapak punya beras cukup untuk makan hari itu dan masih sisa, dan sisanya itu mencapai batas minimal dari zakat fitrah yang harus dikeluarkan, itu 3,5 liter, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Lain halnya kalau bagi orang yang tidak mampu, beras tidak punya, utangnya banyak, utang beras banyak, maka ya tentu tidak wajib mengeluarkan zakat, malah dia berhak untuk mendapat zakat. Gitu Pak. Jadi kalau bapak misalnya nih anggota keluarga berapa? 5, keluarkan 5 orang. Tapi yang 3 masih bayi, enggak apa-apa, bayi itu tetap wajib di zakat. Istri bapak hamil misalnya, malam takbiran lahiran, bayi yang baru lahir itu dizakat atau tidak? Tetap dizakatin. Lahirnya habis sholat subuh pas 1 Syawal, habis subuhan, anak istri bapak melahirkan, dizakati atau tidak bayi? Dizakati. Baru tidak dizakati itu kapan? Kalau lahirnya setelah sholat Id. Jadi kalau habis sholat Id lahiran, itu baru tidak apa? Khotib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi lahir, waalaikumsalam. Nah itu baru tidak dizakati. Tapi kalau sebelum khotib naik mimbar untuk khutbah, wajib untuk dizakati. Ada terjadi itu, saya punya jawab di BTR sana, bekas itu frekuensi. Pas Idul Fitri itu beliau telepon saya jam 9 atau jam 10 pagi Pak. Ustaz, istri saya tadi pagi habis subuh melahirkan. Itu anaknya dizakati apa enggak ya? Habis subuh kan belum sholat Id Pak. Jadi kalau sebelum sholat Id berarti wajib untuk dizakati. Waduh, tadi gak saya zakati, gimana Ustaz? Utang tahun depan dizakati Pak. Jadi besok double zakat sama tahun ini. Itu antara zakat fitrah. Itu Pak, jadi beda antara zakat fitrah dengan zakat fitrah. Ada yang lagi? Ya, ini Pak Yudo. Kita nih orang gajian itu dihitung dulu setahun, kalau misalnya bisa baru dijakatin. Nah, tergantung Pak, tergantung Bapak tanya pada siapa dulu. Kalau pada lembaga filantropi, Bapak gajian langsung Pak 2 sedekah Pak, harus lewat lembaga kami. Tapi kalau Bapak tanya ke saya, tidak ada yang namanya zakat profesi. Bapak dapat gaji berapapun itu tidak ada kewajiban untuk langsung bayar apa? Zakat. Baru dizakati kalau gaji itu masuk ke tabungan dan sedang hendak berapa? Setahun. Jadi kalau masih hendak setahun, nih nominalnya berapa? 6 juta tadi. Sekarang nih Bapak dapat gaji misalnya 30 juta. Ketika baru dapat itu belum wajib zakat. Dan 30 juta ini ditabung. Setelah setahun tersisa 6 juta. Nah baru dizakati 2,5% kali berapa? 30 juta atau 6 juta? 6 juta yang tersisa. Itu kalau mengikuti pendapat para ulama zaman dahulu. Nah, kenapa kok sekarang ada istilah zakat profesi? Ini tidak terlepas dari ijtihad seorang ulama di masa sekarang. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau sudah wafat, belum lama beliau wafatnya. Nah, beliau punya kitab namanya Fikih Zakat, Pak. Nah, fikih zakat inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga filantropi. Seakan-akan apa? Setiap orang yang berprofesi dapat penghasilan dan nisabnya itu seperti pertanian katanya. Setiap gaji harus apa? Zakat. Kayak pertanian, setiap panen harus apa? Harus zakat. Nah, ini tentu pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama. Ya kalau Bapak tanya ke saya, gaji juga ada wajib zakat. Ini bukan berarti saya mengajukan Bapak untuk pelit, bukan. Karena kita ngomong zakat itu berarti kan ngomongnya wajib atau tidak apa? Wajib kan. Kalau ngomong zakat berarti hukumnya apa? Wajib. Kalau saya katakan Bapak wajib zakat, terus Bapak tidak mengeluarkan, berarti kan berdosa. Nah, itu pentingnya menyampaikan hukum di situ. Nah, tapi kalau Bapak ingin sedekah, misalnya setiap gajian saya sedekah 5%, boleh atau tidak? Itu bagus sekali. Kalau bisa jangan hanya 5%, 10%, 20%. Tapi kita sadar, kita paham bahwa yang kita keluarkan itu tidak wajib dan itu bukan zakat. Ya gitu Pak. Kalau kita ngomong zakat berarti seakan-akan kalau pas saya nggak keluarin berdosa, kan gitu Pak. Itu kalau mengikuti, kalau Bapak ngaji kitab fikih para ulama mazhab, 4 mazhab sudah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kitab-kitab yang diakui seluruh dunia itu tidak ada namanya zakat apa profesi atau zakat penghasilan.
baru muncul ya di zaman-zaman belakangan. Akhirnya kebablasan Pak, nggak dikirim tadi. Akhirnya dimanfaatkan oleh apa? Lembaga-lembaga tertentu. Dan itu pun nanti zakat kita nggak sampai Pak. Karena mereka kemarin kan kasus yang ramai malah apa habis untuk operasional apa? Operasional karyawannya kan? Itu. Apalagi kalau mengikuti aturan gini. Amil itu dapat berapa? Amil kan zakat itu mustahilnya kan 8 kan? Nah terus bagian amil itu berapa? Berapa kira? Kan logikanya ya, kalau penerima zakat itu 8 golongan, berarti masing-masing golongan berapa? 1/8 kan? Nah, berarti amil itu prinsipnya mereka ngomong gini, bagiannya 1/8. Kalau mustahilnya apa? 8. Nah kalau dalam masyarakat mustahilnya cuma 2, fakir miskin sama amil 3 misalnya. Berarti bagiannya berapa? 1/3 sendiri, padahal pakai kaya dia. Ya, padahal kalau kita pendapat para ulama yang kuat, bagian amil itu hanya apa? Ya sebatas upah yang layak untuk diberikan. Ya kayak orang kerja aja pantasnya digaji berapa itu. Tidak berdasarkan persentase. Kalau persentase kalau pas dapat banyak dia dapatnya apa? Banyak, enggak gitu Pak. Pantasnya kerja segitu itu digaji berapa normalnya? Misalnya 3 juta, ya 3 juta sudah. Meskipun hasilnya mungkin miliaran atau ratusan Pak. Bukan berdasarkan persentase. Ya walaupun ini tidak semua lembaga begitu Pak, tapi banyak lembaga-lembaga itu yang ketika kita zakat, malah zakat kita nggak sampai. Kenapa? Habis untuk apa? Bukan berarti saya mengajak Bapak untuk sudut pada semua lembaga, enggak. Ya kalau sudah dikelola profesional kayak Basnas, itu tentu sudah Pak. Ya ada auditnya macam-macam lah ya seperti itu. Tapi kalau lembaga-lembaga kecil Pak yang nggak kredibel, yang belum jelas asal usulnya itu perlu curiga, perlu curiga. Jadi sampai nggak kita zakat, pengennya kita harta kita sampai ke fakir miskin malah habis untuk operasional. Nah itu yuk penting. Gitu, monggo Pak. Yang pertama tentang nisab. Dulu ada yang bicara bahwa haulnya itu sebesar ikuti emas. Apanya? Ikuti uang. Tabungan itu seperti apa? Ikuti emas. Itu emas. Terus yang kedua tentang mangga jatuh itu. Kalau jatuhnya dari pohon bagaimana? Jatuhnya dari pohon. Dari pohon ya. Boleh makan atau nggak? Kembalikan ke orangnya. Itu simpel aja. Baik. Yang pertama masalah tabungan itu memang ada. Kalau Bapak cek-cek di lembaga-lembaga yang ngeluarin artikel misalnya untuk masalah lembaga-lembaga zakat itu nanti tabungan itu disamakan seperti apa? Emas. Tapi kalau Bapak merujuk pada kitab fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i, gini, tabungan itu kan uang kan. Zaman dahulu bentuk uangnya itu apa? Dinar sama dirham. Jadi yang wajib dizakati dulu itu adalah dinar sama dirham. Jadi uang itu hanya apa ya? Ya karena konteks mata uang sekarang itu kan rupiah, maka kemudian rupiah dizakati kan. Lah, dinar sama dirham itu kan dizakati karena sebagai mata uang. Lah sekarang kita punya rupiah dizakati. Lah patokannya gini, kita mengikuti emas atau mengikuti perak? Standarnya itu mengikuti emas atau perak? Coba Bapak jawab, ikuti emas atau perak? Kalau ikuti emas, kenapa emas? Kenapa enggak perak? Alasannya apa? Kenapa emas? Mata uang, lah perak kan juga mata uang. Gini, coba kalau emas, Pak, emas itu nisabnya berapa tadi? 85 gram kan? 85 gram. Kalau 1 gram sekarang berapa? 1 juta kan? Kurang lebih malah lagi 1 juta misalnya. Berarti kan Bapak baru wajib zakat kalau mengikuti emas itu kalau punya tabungan berapa? 85 gram, 85 juta dan dimiliki selama setahun. Siapa di antara Bapak yang punya duit sebanyak itu? Ada. Kalau pernah ada berapa orang itu? Artinya apa? Kalau kita mengikuti emas sampai mati Bapak nggak akan zakat. Lah kapan kita punya duit nganggur 85 juta? Setahun lagi gitu kan? Coba. Tapi kalau perak itu nisabnya sekitar 595 gram. 595 gram. 1 gram perak itu berapa? Misalnya 10.000 rupiah.
Satu perak itu murah Pak, 1 gramnya Rp10.000. Saya pernah browsing itu harganya 13.000, 12.000. Anggap saja 10.000. Biar gampang hitungnya. Berarti kalau 595 nisabnya perak berapa? 5.950.000 rupiah. Maka tadi tak kenapa 6 juta misalnya. Nah sekarang gini, siapa di antara bapak yang selalu masih punya duit 6 juta? Banyak di antara kita. 6 juta kan ukuran bapak di sini kan nggak banyak kan? Gaji sebulan aja lebih gitu kan? Tabungan 6 juta, artinya gini Pak. Kalau kita mengikuti perak, peluang kita untuk membayar zakat itu semakin besar. Sehingga banyak kaum muslimin yang mengeluarkan zakat dan nanti yang dikeluarkan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang miskin. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i yang dijadikan acuan kalau ada 2 mata uang tadi, emas sama perak, itu bukan yang nilainya apa? Tinggi, tapi yang nilainya apa? Rendah, supaya peluang kaum muslimin membayar zakat semakin besar. Gitu Pak. Jadi ini nasihat saya kepada Bapak sekalian. Dalam mazhab Syafi'i itu yang benar mengikuti perak, bukan mengikuti emas. Ya udah Bapak ikuti perak aja. Pokoknya kalau duit 6 juta di tabungan dan sudah setahun, Ramadan kemarin sampai sekarang ini ada duit 10 juta. Zakatnya Pak 2,5%. Enggak banyak, 2,5% kan kecil loh Pak. 10 juta 2,5%-nya berapa sih? Cuma 250.000 rupiah. Bapak ini Ramadan keluar sama keluarga, buka bersama itu sekali makan habis gitu. Nah, habis cuma jadi kotoran kan. Nah, ini Bapak zakat 2,5%, 2,5% dapat pahala. Jadi yang benar ikuti apa? Perak. Nah, sekitar 6 juta tadi. Karena nisab perak itu 595 gram. Ada yang mengatakan 600 lebih, tapi yang kurang lebih segitu. Per gramnya misalnya 10.000, berarti ya sekitar hampir 6 juta. Artinya kalau Bapak punya 6 juta zakat. Yang kedua, kalau mangga jatuh, mangga siapa dulu ini Pak? Lah malah gini Pak, berlaku hukum tadi kalau mangga itu jatuh di jalan. Maka Bapak lihat, kira-kira yang punya mangga itu orangnya kayak apa? Kalau orangnya pelit, bakhil, satu mangga aja diperselisihkan, maka nggak boleh Bapak ambil. Tapi kalau Bapak tahu orangnya itu dermawan, orangnya itu cuma satu mangga aja misalnya begitu kan, dan orangnya biasa artinya kalau ada mangganya diambil dia seakan-akan sikap beliau itu menunjukkan keriduan siapapun yang ingin ambil apa mangga itu, maka silakan Bapak ambil, nggak apa-apa. Nah ini pernah terjadi di masa Nabi, bukan mangga, kalau di masa Nabi apa? Kurma. Kan ada kisah yang masyhur itu kan, ada orang kaya kebunnya luas, satu pohon kurmanya itu apa? Pelepahnya masuk ke pekarangan orang miskin. Begitu ada jatuh satu Pak, diambil anaknya si miskin oleh si kayanya Pak. Mulutnya dibuka dua suruh apa? Muntahin. Nah, akhirnya orang miskin ini ngadu pada Nabi. Terus kata Nabi apa? Mau nggak kamu berikan pohon satu ini kepadaku, aku ganti dengan pohon kurma di surga. Orangnya mau enggak mau. Ini pohon yang paling banyak buahnya, pohon di surga itu kayak apa? Juga jelas kan? Akhirnya ada seorang sahabat yang membeli pohon kurma itu kepada orang pelit ini. Satu pohon dibeli dengan 40 pohon. Jadi kalau misalnya satu pohon itu nilainya 10 juta, harga pasarnya 10 juta. Oleh sahabat ini dibeli dengan 400 juta. Terus akhirnya dihadiahkan pada Nabi. Pada Nabi. Setelah dapat, Nabi kemudian menemui orang miskin. Pak, ini pohon kurma sudah sekarang menjadi milik. Silakan dimakan bersama Pak, keluarga sama anak-anak. Nah ini, jadi dari kisah ini berlaku juga untuk pohon-pohon yang lain. Kalau yang jatuh itu pohon, misalnya buah kurma atau buah mangga misalnya, maka lihat dulu yang punya mangga itu orangnya seperti apa. Kalau dia orang pelit, buah satu mangga jadi permasalahan Pak, jangan diambil Pak, jangan diambil. Yang paling orangnya, nggak sengaja gitu. Padahal dasar ya. Tapi kalau orangnya baik, biasa, bahkan dia dermawan, dia suka bagi-bagi apa? Mangga. Kalau mangganya panen, tetangga ini dikasih semua. Nah, orang kayak gini kalau mangga jatuh satu diambil itu nggak akan masalah. Maka Bapak ambil nggak apa? Nah, jadi hukumnya tergantung keadaan yang punya mangga. Begitu Pak ya? Ustaz, ya. lanjut berkaitan dengan mangga ini Ustaz. Tapi ini hewan ternak Ustaz. Jadi pernah ada sapi terjatuh Pak Ustaz. Sapi jatuh dari truk. Truk. Iya, itu kan pernah terjadi itu. Akhirnya
ditangkap warga kemudian dipotong dimakan rame-rame itu hukumnya seperti apa? Terus yang kedua saya pernah dapat intak juga, dapat intak kubah kalau intaknya siapa? Kemudian 1 minggu saya diambil aja di kandang gitu kan. Saya nggak pengumuman. Saya nggak pengumumannya bingung gimana pengumuman masjid malu kan gitu kan. Mungkin dia memang kesalahan. Kemudian saya potong Ustaz. Itu salahnya bapak itu dua. Baru 1 minggu sudah dipotong. Yang kedua enggak undang-undang saya. Baik, yang pertama jelas Pak, kalau sapi jatuh coba. Kira-kira yang punya sapi bakal cari apa? Cuma dicari Pak. Kok sapi loh Pak. Tapi 20 juta, 30 juta ya. Dan masa ditangkap terus disembelih ya jelas yang nangkap nyembelih itu salah Pak. Terus yang paling yang dosa siapa? Semuanya Pak, yang terlibat dalam penangkapan itu, eksekusinya dan ikut menikmati dagingnya, itu semuanya salah. Jadi yang kesalahan itu tidak hanya ditimpakan pada satu orang saja, tapi semua yang terlibat dalam perbuatan salah itu hukumnya sama. Ya. Jelas ya kalau sapi jelas Pak ya. Kecuali kalau yang jatuh itu kotorannya. Kalau ambil itu pupuk misalnya, nah itu lain kan. Terus sapi, siapa yang gak mencari? Dia bawa 10 ekor, terus pas di akhir, kok cuma 9? Yakin dia akan kembali Pak, nyari. Ya, nah, karena sapi itu, ya dia apalagi kalau dagang ya, untungnya aja belum tentu dapat 1 ekor sapi, dia bilang 1 ekor. Maka tentu nggak boleh. Jadi kalau lepas, ya kalaupun ditangkap Pak, dipelihara dulu. Ditunggu setahun. Ya. Dan nanti selama setahun itu kan ada biaya perawatan kan. Dan nanti kalau yang datang punya, Bapak bisa minta biaya perawatannya. Pak ini Bapak kan kehilangan sampai setahun kan. Saya merawat setahun ini. Saya minta gaji, ya minta. Ya. Kalau enggak ya udah jual aja saya minta segini. Itu nggak apa-apa. Ya karena kita punya. Ya, sama kasusnya dengan nomor 2 tadi Pak. BB tadi kan. Itu punya siapa? Ya jangan asal Pak ya. Orang ini. Ditangkap terus gak ada yang punya ya. Harusnya BB itu dia pulang sendiri Pak. Gara-gara Bapak tangkap akhirnya gak bisa. Nah kalau Bapak ini Bapak masih ada Bapak hidup di kota ini perumahan. Nah, kalau di kampung Pak, tetangga ayam yang peliharaan di rumah kita tuh biasa loh. Nah kalau setiap ada ayam yang masuk rumah kita tangkap. Setiap hari makan ayam. Atau setiap hari kita kehilangan ayam. Ya jangan. Jadi kalaupun itu misalnya dia sampai membuat sarang di rumah kita, nggak tahu punya siapa, udah tunggu aja pas tahu. Bapak rawat, kasih makan misalnya. Dan nanti kalau yang punya datang, Bapak minta ganti rugi. Ini saya ngasih biaya makannya sekian nih, tolong diganti. Karena ini selama sebulan atau 2 bulan di rumah saya terus. Belum biaya jasa kebersihan misalnya. Ini sebulan ini harus ganti ini 2 juta. Akhirnya yang punya BB itu namanya bukan biasa saya. Ayo. Jadi jangan sembarangan ya. Jadi Bapak ya harus tobat. Udah kembar ya terlanjur dimakan ya habis. Udah silap ya. Nah, bagusnya itu kalau ada ayam itu Bapak tahu dulu ayam punya siapa. Nah, setidaknya setelah Bapak sembelih, Bapak baru ngomong. Pak, mohon maaf nih. Ayam saya sembelih, saya kira ayam saya sendiri ternyata punya. Nah, Bapak antar sebagian lah. Kalau burung merpati berandakan juga sama ini. Merpati berandakan itu. Jadi gini, kalau burung itu termasuk burung yang diternak, berarti kan ada pemilik. Lainnya kalau burung itu burung apa? Liar. Bapak tangkap nggak ada masalah. Tapi kalau burung itu burung yang diternak dan ada pemiliknya, apalagi terkadang ada burung yang dikasih apa? Ring di kakinya itu kan, tanda pemiliknya itu kan. Nah maka itu juga nggak boleh sembarangan kita ambil. Bisa itu lepas, maka kita yang paling enggak
Ya mengumumkan ini burung siapa nih, merpati siapa nih yang lepas. Gitu. Ya, setahun nggak ada yang ngaku ya baru bapak boleh apa? Jual atau untuk disembelih gitu. Silahkan. Ya boleh. Terkait makan dan Islam. Kalau di perumahan ini kan nampaknya di perumahan ya. Nah itu gimana Ustaz? Pertama gini Pak, kita tidak boleh memanfaatkan sesuatu yang bukan milik kita, termasuk menanam pohon apapun. Jadi kalau Bapak menanam pohon yang di tempat yang merupakan fasilitas bersama, itu harus mendapat persetujuan dari masyarakat. Atau setidaknya gini, secara umum masyarakat itu menganggap itu sebagai satu hal yang apa? Lumrah. Yang lumrah karena semua orang juga begitu. Yang menanam mangga atau pohon di depan apa? Rumahnya di pinggir jalan, padahal itu bukan tanah dia. Gitu. Yang pertama itu, jadi kalau ada warga yang terganggu dengan itu, maka Bapak harus menyingkirkannya. Ya karena itu bukan tanah Bapak. Yang kedua, setelah ditanam itu bukan 100% milik Bapak. Bapak punya hak untuk nanam betul, sebagian punya, tapi yang punya tanah itu juga punya hak untuk apa? Menikmatinya. Artinya jangan sampai nanti Bapak tanam di tanah orang banyak, terus hasilnya Bapak monopoli apa? Sendiri. Warga pengen mengambil satu nggak boleh, nanti tidak boleh. Ya, jadi kita harus sadar kita nanam di tanah yang bukan punya kita. Kalau tidak ada izin, tidak ada persetujuan dari warga, tentu tidak boleh. Nah, persetujuan ini bisa tertulis atau bisa dengan lisan atau bisa didasarkan pada pemakluman. Karena masyarakat semuanya begitu menganggap hal itu sebagai satu hal yang apa? Wajar. Maka itu sudah bisa menjadi uruf, menjadi satu kebiasaan yang dijadikan dasar hukum. Tetapi nanti hasilnya ya tetap ya Bapak harus sadar kan bukan punya saya. Tanah di mana saya menanam bukan milik saya. Maka harusnya manfaat dari pohon itu juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Kalau pas panen ya sudah Bapak bagi-bagikan kepada warga, terutama warga-warga yang ketika beraktivitas itu melewati jalan itu, yang setiap hari melihat pohon itu. Itu Pak. Ya, jadi seperti itu saja dalam masyarakat. Ada lagi yang enggak? Rambutan nih Pak, ya PLN nih. Nah Ini kan sering melewati pagar. Iya. Kan kalau sering motorin. Iya. Itu anak-anak suka ngambilin gimana? PLN-nya gimana ya? PLN-nya gimana? Ya ini PLN sebelah. Ya sama PLN dipermasalahkan atau tidak? Berapa yang ini yang terawat? Dipermasalahkan? Enggak masalah. Ya, kalau nggak dipermasalahkan itu nggak apa-apa. Iya, ini pas di sini. Apalagi kalau di sini itu nggak masalah. Maka saya kembali lagi, bagaimana keadaan orang yang punya pohon gitu. Kalau orangnya boleh sedikit aja dipermasalahin di jalan diambil. Tapi kalau orangnya ngizinin yang sadar kan masuk ke pekarangan apa? Warga, silakan diambil, maka nggak ada masalah. Gitu. Baik, cukup ya. Baik, kita tutup untuk ngaji pagi hari ini. Ya, insya Allah kita sambung lagi nanti setelah Syawal, insya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.